Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian GKR Resort Pulang Pisau. Pada pagi ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21 yang saya beri tema orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diperhadapkan dengan pembacaan ataupun perenungan firman Tuhan diambil dari Amsal ini, dan kita tahu bahwa salah satu penulis Amsal adalah Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bijaksana itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan apabila menghadapi kesulitan sebagainya. Dan kata bijaksana juga adalah orang yang punya akal budi atau punya pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke Salomo, bahwa Salomo ini terkenal dengan kebijaksanaannya atau sebagai seorang raja yang bijak dalam pemerintahannya, dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam perkara-perkara yang besar, dia mampu memberikan solusi ataupun jalan keluar untuk setiap permasalahan yang ia hadapi. Kita percaya bahwa kebijaksanaan Salomo ini tidak lepas daripada pemberian daripada Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa ketika Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan, ia tidak minta kekayaan tetapi ia meminta hikmat untuk yang boleh memiliki kebijaksanaan ataupun menjadi seorang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu sangat penting, apalagi Salomo sebagai seorang raja, dan ia perlu diberikan hikmat kebijaksanaan itu karena ia memimpin suatu bangsa yang sangat besar. Dan kita tahu bahwa yang ia pimpin ini bukanlah bangsa yang mudah untuk dipimpin, yaitu bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan Salomo menghadapi situasi yang sulit, menghadapi keadaan yang tidak nyaman sebenarnya karena ia menghadapi bangsa yang besar, menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Namun tanggung jawab itu ia ambil dan ia percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat sehingga ia boleh menjadi raja yang bijaksana. Pada pagi hari ini kita belajar tentang orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut menurut kitab Amsal. Yang pertama, bahwa ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan hidup dalam bijaksana ataupun sebagai orang yang bijaksana, yaitu bersikap baik. Di ayatnya yang ke-10 itu menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bijaksana itu punya sikap yang baik. Bahkan di ayat yang ke-10 itu menjelaskan kepada kita bahwa orang yang baik itu bukan hanya baik terhadap sesama manusia. Bahkan di ayat yang ke-10 itu menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bersikap baik itu mampu bersikap baik juga terhadap binatang. Dan ini perlu juga yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang bijaksana, adalah orang yang mampu ataupun mempunyai sikap yang baik terhadap sesama. Bahkan penulis Amsal itu menjelaskan juga bahwa sikap baik itu harus juga memperhatikan bagaimana ia memperlakukan binatang atau hewan. Yang kedua, bahwa orang yang bijaksana itu adalah ketika diperhadapkan dengan situasi
ataupun keadaan yang susah, keadaan yang sulit, permasalahan yang sukar sekali untuk diselesaikan, ia meresponinya dengan cara yang tenang, cermat, dan lebih pada melihat keadaan, lebih melihat kepada bagaimana caranya untuk saya keluar, bukan kepada, kalau orang Jawa bilang, tidak gerasa gerusu ataupun tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Lebih kepada ia hidup dalam ketenangan, hidup dengan cermat, hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena orang yang bijaksana tentu orang yang dipimpin oleh Tuhan. Yang selanjutnya, bahwa orang yang bijaksana itu siap menerima kritikan maupun teguran. Dari mana teguran itu? Bisa dari orang yang kita pimpin, bisa juga dari orang luar yang mungkin saja menilai, melihat keadaan hidup kita. Baik itu mungkin kita sebagai pemimpin rohani, bahkan mungkin bagi jemaat dalam pekerjaannya itu sebagai sebuah ataupun sebagai pemimpin, mungkin di sebuah perusahaan ataupun di sebuah instansi pemerintahan. Ingat bahwa sebagai seorang pemimpin yang bijaksana itu harus siap menerima kritikan atau teguran, karena di ayat yang ke-1 firman Tuhan mengatakan bahwa siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi orang yang menerima teguran adalah orang yang bijaksana. Artinya orang yang siap dikritik, siap ditegur adalah orang yang bijaksana, ataupun orang yang juga rendah hati. Jadi orang yang bijaksana itu juga berkaitan dengan kerendahan hati. Yang selanjutnya, bahwa orang yang bijaksana itu tidak pernah lari dari tanggung jawab. Orang yang bijaksana itu mampu menerima sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepadanya. Seperti di awal saya katakan bahwa Salomo itu bukan perkara yang mudah untuk ia menjadi seorang raja, karena ia menjadi seorang raja pada usia 12 tahun. Dan kita tahu bahwa ia memimpin bangsa yang besar, dan itu diperhadapkan kepada Salomo. Mungkin saja ketika ia tidak menjadi pemimpin yang bijak, tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya, mungkin ia lari dari tanggung jawab. Namun Salomo tidak lari dari tanggung jawab, ia memegang tanggung jawab itu dan memikulnya, melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dan yang terakhir, bahwa orang yang bijak adalah orang yang rajin bekerja, tidak mengharapkan sesuatu yang instan. Di ayatnya yang ke-11 mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Artinya orang yang bijaksana tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Orang yang bijaksana adalah tidak mengharapkan sesuatu yang instan. Ia bekerja untuk menghasilkan untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijak. Bijak dalam bertutur kata, bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam mungkin sekarang adalah bersosial media. Karena terkadang kita tidak bijak menggunakan fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita. Kita sering mendapati beberapa permasalahan itu timbul karena sikap kita yang tidak bijak dalam bermedia sosial. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi perenungan bagi kita bahwa selama ini dalam pelayanan, dalam pekerjaan saya di instansi pemerintahan sebagai pimpinan, mungkin belum menjadi orang yang bijaksana. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk hidup menjadi bijaksana. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami kembali diperbolehkan oleh Tuhan, ataupun diizinkan kami memasuki hari ini, memasuki hari yang baru.
Di hari ini kami berdoa buat GKI Bintang Timur Anjir Pulang Pisau, buat pendeta, vikaris, dan Tuhan percayakan boleh melayani di jemaat ini melalui resort Pulang Pisau yang ada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, agar mereka tetap sehat, tetap kuat, boleh memiliki hikmat, hati yang bijaksana dalam melayani. Kiranya hidup mereka juga boleh membawa berkat dalam kehidupan jemaat. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan boleh jadi jemaat di GKI Bintang Timur Anjir Pulang Pisau ini. Tuhan menolong mereka dalam pertumbuhan rohani, iman mereka kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat penetua diakon yang bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan bersama dengan pendeta vikaris yang ada. Tuhan menaruhkan hikmat kesehatan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.